karena mereka tahu kekuatan diri mereka apa. Jadi orang mau ngomongin fisik mereka juga nggak masalah. Jadi biar kita nggak terlalu insecure, kita tuh lebih mengenali diri sendiri dulu, kayak sisi positif dan Yes, lainnya. tahu potensimu apa, tahu minatmu apa. Minat ya, kadang yang bikin orang juga kepikiran tuh lebih ke itu ya, kayak yang ke masa depan itu kan lebih cara menentukan minat apa yang dimiliki dalam diri orang. Nah, kalau orang kesusahan dalam menentukan itu, terus apa sih emangnya yang harus dilakukan gitu? Ada nggak sih biar nggak insecure? Terus kita harus cari tahu minat dulu kita apa. Nah, tapi kalau kita kesusahan cari minat, ada nggak langkah yang harus dilakukan untuk kita ini? Saya Ini dari Roma. baik, saya akan menyampaikan begini. Kalau kita melihat dari proses hidup kita, itu kan dalam hukum gereja itu dikatakan dalam Kanon 795 itu tujuan pendidikan. Menurut saya ini menjadi inspirasi nanti. Tujuan pendidikan itu membentuk manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu adalah nanti dia bisa menjadi manusia yang tahu dengan potensi-potensi, bakat-bakatnya, kemampuan-kemampuannya. Oleh karena itu tujuan pendidikan itu harus membantu anak-anak dan kaum muda untuk mengembangkan bakat-bakat fisiknya, bakat-bakat sosial moralnya, bakat-bakat intelektualnya. Nah, supaya apa? Afeksinya bisa bekerja, kognitifnya juga bisa bekerja dengan baik, lalu secara psikomotorik dia mempunyai keterampilan-keterampilan untuk kehidupannya, sehingga dia tahu benar, oh saya itu sudah tumbuh di sini, saya berkembang di bagian ini yang menjadi kelemahan saya. Lalu orang tahu benar. Itulah yang dinamakan menjadikan pembentukan manusia seutuhnya, sehingga orang lalu bisa bertanggung jawab secara integral atas nilai-nilai kehidupan. Jadi menjadi manusia seutuhnya dengan tujuan akhir nanti untuk kesejahteraan manusia. Nah, ketika orang tidak menemukan dirinya seutuhnya, ya memang repot, ikut-ikutan nanti. Ikut-ikutan masih lumayan. Nanti kalau insecure-nya itu melebihi proporsinya, itu lalu akhirnya apa? Nanti mau keluar sedikit, wah jangan-jangan nanti saya kena COVID ya. Nanti keluar sedikit, wah nanti saya jangan-jangan dikatakan orang begini. Nah itu kan berarti apa? Ya tidak mengenal dirinya sendiri, tidak tahu tumbuh berkembangnya menjadi manusia yang seutuhnya. Kamu tadi sudah mengatakan, Bu Maria juga sepakat bahwa dalam diri manusia ada itu, harus diakui gitu. Tetapi ada itu, ada perasaan takut, ada perasaan gelisah, ada perasaan itu, jangan hanya dipandang secara negatif, karena seringkali memandang secara negatif. Jangan lupa itu juga adalah ada nilai positifnya rasa takut itu. Kalau nanti nggak ada rasa takut, waduh, iya dunia ini gitu. Dunia ini seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu orang diharapkan ketika menjadi manusia hidup di dunia ini lalu diciptakan oleh Allah dengan baik adanya itu, hendaknya tumbuh dan berkembang baik adanya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, kalau sudah menjadi manusia seutuhnya tadi itu nilai saya ada kelemahannya, ada kekurangannya, tetapi juga ada potensi-potensi yang bisa saya kembangkan, saya berikan untuk kehidupan ini. Jadi nanti hitungannya bukan hanya soal saya bisa menghasilkan profit maksudnya dengan usaha, tapi sumbangan kehidupan itu tidak diletakkan di situ saja.
Itulah menjadi manusia seutuhnya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Berarti kalau misalnya kalau insecure memang sudah ada dan ada sisi positifnya, apakah kita terus memang semena-mena hanya menerima keadaan itu, atau kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan biar nggak terlalu insecure lagi gitu loh. Kan emang sudah ada nih, oh aku insecure nih karena ini, terus apa kita harus ya udah kalau aku insecure ya udah apakah gitu doang atau harus gimana nih? Ya, kalau itu sudah begitu manusia berhenti namanya. Padahal manusia harus terus ya, berkembang, tumbuh, hidup. Nah, karena itu lalu setiap orang itu dalam dirinya harus ada pertumbuhan dan perubahan. Maka daya ubah ini menjadi penting bagi setiap orang. Nah, caranya bagaimana? Ketika saya mengalami ini, rasakan perasaan saya seperti apa. Lalu tanggapan perasaan saya positif atau negatif? Positifnya di mana, negatifnya di mana? Atau ada dua-duanya atau hanya negatif misalnya. Nanti akan kelihatan dari rasa itu. Lalu dipertimbangkan secara nalar pikiran. Ini benar enggak ya dirasakan begitu? Kita itu kan dididik menjadi manusia seutuhnya tadi. Nah, ini harus digunakan. Lalu setelah dipertimbangkan dengan pikiran, lalu ditanyakan ke hati nurani. Menurut Tuhan, kira-kira yang saya pilih tindakan ini benar enggak? Apa yang kurang? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya tinggalkan? Supaya apa? Ada kontrol, juga ada pertimbangan. Karena kalau enggak nanti kalau hanya diputuskan dari sisi perasaan saja, manusia itu bisa kacau. Ya, apalagi coba lihat itu di masyarakat kita itu. Di masyarakat kita itu anak-anak demo ning ra ngerti sing dijemukne apa wis naib banget gitu loh ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, maka itu penting mempertimbangkan dengan rasa, dengan akal, dengan hati nurani. Bu Maria mungkin bisa menambah Ya, itu menarik konsepnya dari Romo gitu ya. Dan memang perasaan atau rasa insecure itu bukan serta-merta kita tolak. Karena semakin kita nolak perasaan itu semakin muncul. Oh gitu Mas. Iya. Coba deh kamu kepingin membenci si A. Aku nggak pengen ketemu, aku benci dia. Semakin itu yang kepikiran terus gitu kan. Iya kan. Nah makanya perasaan itu bukan ditolak, tapi perasaan itu diterima, accepted gitu. Jadi ya memang saya sedang merasa insecure, dan ini sebenarnya proses awal kalau manusia yang secara sehat ya, proses awal menerima kondisi emosinya. Nah kalau sudah diterima, what next? Mau ngapain? Dan sebenarnya menariknya kondisi sekarang di Santo Mikael, sebelum-belumnya belum ada kan podcast kayak ginian. Nah, karena kondisi pandemi, jadi jarang ngumpul, jadi deh terbersit satu ide baru. Nah, ini sebenarnya kan kondisi yang nggak nyaman, gimana caranya mensiasati, dan Tuhan sudah kasih kita loh akal budi. Dan itu pentingnya, gimana kita bisa mikirin kalau kondisinya kayak gini, terus harus diapain. Gitu. Terus kalau tadi terkait dengan bagaimana kita caranya cari gitu ya, cari potensi kita, minat kita, sebenarnya dengan mengeksplor. Makanya untuk anak-anak muda penting banget di masa-masa kalian tuh mengeksplor. Eksplornya itu yang namanya eksplor itu kita perlu pilah gitu ya, jangan sembarangan mana yang mau dieksplor. Karena kita mau eksplor yang positif bisa, yang negatif juga bisa, gitu kan, tergantung kita mau mutusin yang mana. Nah justru di masa-masa mengeksplorasi ini kita semakin mengenal. Aku suka nggak sih bidang ini? Aku minat nggak sih? Seringkali anak-anak muda itu punya satu ekspektasi tertentu, tapi hanya angan-angan, nggak tahu prosesnya ternyata, ternyata berat ya, ternyata. Nah ini yang nggak siap. Justru di saat eksplorasi itu yang perlu dicermati adalah prosesnya. Masa-masa nggak enak itu justru menurut saya proses pertumbuhan. Masa-masa kita merasa nggak aman, nggak nyaman, itu kalau kita bisa mengatasi ini, diri kita akan bertumbuh.
naik satu level. Tapi kalau kita kemudian berhenti, ya udah. Tadi kayak Romo bilang, sudahlah berhenti semua. Emang sejauh mana kita harus mengeksplor sesuatu yang menurut kita baru gitu kan, kayak bidang sekarang ini, bidang misalnya dalam bidang pekerjaan itu kan sangat bermacam-macam. Nah, emang sejauh mana kita harus mengeksplor yang kita butuhkan supaya nanti kedepannya lebih siap di waktu masuk di misalnya usia kerja gitu. Emang sejauh mana itu eksplorasi? Yang pasti tiap-tiap orang punya rentang waktu sendiri-sendiri ya. Nah itu yang kita bikin target. Misalnya aku mau mendalami musik nih, berapa lama minimal aku harus menjalani proses itu. Bukan cuma seminggu nggak suka selesai. Karena dalam proses itu kita jalanin satu komitmen. Itu dan itu yang dibutuhkan, komitmen, kedisiplinan untuk kita persisten dalam satu bidang tertentu. Dan itu nggak gampang, karena dalam dunia pekerjaan contohnya, kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin kita tidak suka, tapi tetap harus dilakuin. Nah, kalau kita tipikal orang yang, nggak nyaman, harus keluar aja. Ya, itu benar. Nggak akan pernah jadi, gitu kan. Tapi bagaimana kita kemudian juga, istilah Jawanya itu nelateni gitu ya. Ditelatenin dulu, kita punya goals, oke, paling nggak aku 1 tahun lah di bidang ini gitu ya. Akan ada banyak hal yang sebenarnya dipelajari. Nah masalahnya seringkali kita yang nggak sabar terhadap proses, maunya potong kompas cepet gitu. Iya sih, kayak kalau emang banyak yang bilang sekarang anak muda pengen yang serba instan ya. Padahal mie instan Nggak instan. Nggak sehat. Tapi juga perlu ditambahkan menurut saya ya. Jadi orang muda itu semakin mengenal tipe-tipe dirinya. Penting. Tipe-tipe diri orang itu kan kalau diglobalkan itu kan kelihatan dalam 4. People action, people program ya. People, idea people, terus yang terakhir itu adalah people action, program, sistem. idea, satunya adalah saya agak lupa, nanti kalau muncul saya sampaikan. Jadi people action itu orang begini, jadi orang yang diutamakan adalah bertindak terus. Berarti mikir kira apa? Kelemahannya apa ini? Ya doing dulu baru thinking. Nanti sudah ada kejadian baru Mikir ya, ngawur menyesal gitu. Lah itu tipe yang menurut saya tidak perlu untuk dikembangkan dalam konteks pribadi orang. Karena apa? Karena ini nanti akan banyak hambatan. Tapi ada orang yang tipenya ini, maka nanti harus kolaborasi dengan tipe yang mana. Tipe yang kedua program. Dia itu secara program detail banget, prosedur itu diikuti semua. Jadi kalau tidak prosedur itu nanti menjadi malah susah gitu. Kayaknya wah ini salah ini. Tapi tipe orang ini tidak suka perubahan. Kalau tidak suka perubahan, zaman sekarang ini cepat berubah masalahnya. Makanya ada istilah agility ya sekarang yang lagi tren itu, kelincahan untuk bergerak. Oleh karena itu tidak cukup hanya menjadi tipe orang yang tipenya programmer. Ada tipe idea person ya, idenya luar biasa, selalu ide-ide kedepannya itu luar biasa. Tetapi kalau orang Jawa bilang itu ada istilah yen banter ojo nglancangi, yen pinter ojo minteri, yen landep ojo natoni. Itu artinya kalau kenceng cepat jangan melampaui yang lain. Kalau pandai jangan memandaikan dirinya dari orang lain gitu.
Tetapi kalau dia tajam, jangan melukai orang. Itu artinya memposisikan diri secara benar, tepat. Supaya apa? Tahu saya itu tipe orang ini, yang saya butuhkan di sini, yang saya butuhkan di sini. Supaya nanti lalu orang semakin kenal dirinya, siapa tahu saya ini. Maka setiap anak muda menurut saya harus banyak bertanya, who am I? Karena apa? Itu penting untuk refleksi tadi, perasaan, pikiran, hati nurani. Who am I? Who am I? Dalam konteks itu, lalu who am I dikaitkan dengan saya itu termasuk pribadi yang seperti apa? Mudah kolaborasi enggak? Mudah eksplorasi enggak? Manusia yang komunikatif enggak? Manusia yang collaboration enggak? Tapi juga manusia kritikal enggak? Nah, itu penting gitu. Jadi collaboration, communication, terus kritikal itu menjadi sarana-sarana untuk semakin mengenal diri. Supaya apa? Rasa takut tidak dimaknai secara negatif saja, tetapi rasa takut harus dimaknai dari sisi yang lain. Karena peristiwa sedih itu misalnya belum tentu itu jelek semua gitu, ya, belum tentu. Gitu. Misalnya orang tidak lulus itu belum tentu bahwa dia itu bodoh gitu, ya, belum tentu. Ada yang karena peristiwa tertentu dia harus mengalami kegagalan. Saya contohkan. Saya waktu seminar konferensi pendidikan Katolik seluruh Indonesia itu, Renat Kasali itu mengatakan, saya pernah tidak naik kelas, tapi setelah itu saya ranking 1. Berarti kegagalan dia itu menjadi pelecut dia untuk tumbuh, melangkah, meloncat lebih. Maka jangan hanya dinilai negatif tadi, karena ada nilai yang berahmat di sana. Saya kira itu. Kalau saya nanti mau tanya tapi Lupa. Aja tanya lupa. Berarti itu pertanyaan nggak penting. Kalau misalnya tahap itu paling sering kayak kegagalan seperti tadi itu, contohnya nggak ada kelas, dan contoh kegagalan lain itu tuh biasanya kegagalan kayak gitu kan di depan mata, memang terjadi secara gampang dilihat sama banyak orang. Nah itu kan yang paling besar bikin kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri. Nah rasa kayak gitu tuh biasanya apakah bertahan lama untuk imbas ke anaknya itu sendiri, atau efek kayak gitu bisa berimbas cuma hanya sebentar bagi orang yang mengalami kegagalan seperti itu? Bergantung. Jadi tiap-tiap orang, makanya yang tadi saya bilang kadar insecure-nya tiap-tiap orang itu seberapa besar kadarnya itu. Jadi ada orang yang bisa melalui satu tahapan kegagalan, kehilangan dan segala macam itu relatif cepat. Tapi ada proses yang butuh, ada orang yang butuh proses lebih lama. Dan itu sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya nggak ada ukuran yang pasti ya. Orang misalnya habis gagal itu, sehari 2 hari terus kemudian harus bangkit lagi, nggak semuanya. Makanya kalau buat saya sebenarnya pengalaman gagal itu penting. Karena itu menyakitkan. Karena justru menyakitkan itu, dan kita punya maksudnya secara disadarinya, oke, aku gagal karena apa, terus aku harus naik lagi. Karena di saat bayangin ya, orang nggak, karena saya pernah punya klien nih, dia dari TK sampai kuliah itu selalu ranking 1. Bahkan kuliah pun itu IP-nya 4 gitu kan. Jadi itu dia sudah mengalami semua keberhasilan semua. Dan kemudian di saat bekerja, dia kemudian tidak diterima di berbagai tempat. Itu hantaman yang luar biasa buat dia, di tengah melihat,
loh orang lain yang IP-nya tidak setinggi aku, dia dapat kerjaan. Jadi dia sempat kaget, shock karena nggak pernah ngalami kegagalan. Justru menurut saya perlu orang ngalami kegagalan supaya bisa naik lagi. Itu. Karena gini, hidup itu kan menurut saya tidak seempuk kapas. Hidup itu penuh perjuangan, hidup itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ini saya tulis, unexpected but precise. Kehidupan itu sering menyajikan hal-hal yang di luar dugaan kita dan itu terjadi. Dan kalau saya memaknai, Tuhan memang izinkan itu terjadi pada diri kita. Kalau kita bisa melihat bahwa, oh Tuhan kasih aku soal saat ini, kita jalanin itu meskipun berat, tapi kita yakin, aku pasti akan melewati ini, meskipun ini berat. Tapi kalau kita itu, ya itu secara spiritual ya, makanya kenapa penting hati nurani itu juga diaktifkan. Karena kalau nggak aktif, kita itu akan merasa yaitu nelongso. Kenapa ini terjadi padaku gitu ya, itu drama banget kan gitu. Nah itu yang sering kali terjadi dan terus mengasihani diri. Tapi begitu kita itu secara spiritual kita oke, kita itu ada pengharapan. Malah justru berterima kasih sih, maksudnya oh ada seperti ini, Tuhan mau kasih soal nih. Dan habis ini kalau saya berhasil melalui, saya akan naik kelas. Itu sih. Kadang saya sendiri waktu merasa hancur kan nggak percaya diri gitu, itu kan saya juga bertanya-tanya nih, ini Tuhan itu aku kayak ketanya ke Tuhan, Tuhan ini apakah memang benar harus seperti ini, apakah memang benar harus terjadi seperti ini. Nah itu tuh menurut Romo jawaban yang kita tunggu itu tuh seperti sebenarnya tuh biasanya berupa apa gitu, biar kita nggak bisa lebih percaya diri lagi dengan apa yang terjadi ke kehidupan kita itu. Yang pertama, dalam hidup manusia itu kalau secara rohani ada masa-masa konsolasi dan disolasi. Konsolasi itu masa-masa hiburan. Masa-masa hiburan kita melakukan apa itu sedikit aja maknanya luar biasa dan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam diri saya. Tapi ketika orang mengalami disolasi, kegagalan, kepahitan hidup, rasa-rasanya hidup kok tidak berarti. Lalu akhirnya kok yo merenung, ngelamun gitu, meratap dan lain sebagainya. Lalu dalam situasi seperti itu, apa yang perlu dilakukan? Itu yang penting gitu ya. Nah, dalam masa-masa disolasi, orang diharapkan tidak mengambil keputusan yang fundamental. Karena dalam situasi-situasi yang secara psikologi tidak layak untuk mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu jalani hidup dulu. Karena menjalani hidup itu pasti nanti ada ritmenya, ada suka dukanya, ada macam-macam peristiwanya. Kalau tadi mengatakan bahwa kita harus mengalami kegagalan, sebetulnya bukan harus, itu memang perjalanan hidup kita begitu gitu. Karena perjalanan hidup kita itu mesti begitu gitu. Tidak ada semua orang itu sukses terus gitu. Tidak ada orang yang gagal terus gitu. Ada kelengkapan kehidupan namanya. Maka dalam bahasa rohani tadi ada masa disolasi dan masa konsolasi. Disolasi itu masa-masa sulit dalam kehidupan. Semua sudah doa, rajin, novena, rosario, tidak pernah berhenti kok. Apa yang dimohon tidak dikabul-kabulkan, malah Tuhan memberi cobaan yang lebih berat. Ya, kalau kita berguru pada peristiwa Ayub ya, kita akan melihat pergulatan hidup. Nah, oleh karena itu ketika masa-masa begitu itu hidup sepertinya hampa, hidup sepertinya itu tidak bermakna, jalani aja. Karena nanti pasti ada masa ketika itu sudah bisa dilewati, peristiwa itu akan bermakna sekali. Nah, istilah wong Jawa, kalau dalam peristiwa itu ojo kesusu, pengen cepet keluar dari peristiwa yang seperti itu. Karena kalau itu nanti pemaknaannya tidak mendalam. Berarti memang harus lebih menerima, lebih mengerti memang ini salah satu langkah dari hidup
yang akan dijalani. Menikmati. Menikmati. Ritme hidup kita itu begitu gitu. Ritme hidup kita itu nggak bisa saya pengen senang terus ya. Karena kalau seperti itu tidak ada kontrol juga ya. Tapi saya juga tidak bisa sedih terus. Karena apa? Nanti orang juga tidak tumbuh berkembang dengan normal. Ada iramanya sebetulnya. Allah sudah menciptakan pola alam yang untuk membentuk pribadi, maka jadi manusia yang seutuhnya tadi itu menjadi penting gitu. Pola-pola pendidikan yang kita dapatkan itu kan untuk mengembangkan itu menuju situ, menuju manusia seutuhnya. Nah mudah-mudahan nanti itu lalu menjadi cara kita, orang-orang muda yang mau berkarya ke depan itu ada tantangan ya, ada peluang ya, ada kesempatan ya, tetapi semua harus dilalui. Jangan melalui yang enak semua. Kalau enak semua nanti ketika gagal seperti tadi. Karena apa? Hidup itu tidak mungkin sukses terus gitu loh. Itu. Oke. Mungkin kemarin mengambil ini sebenarnya kayaknya kita sudah ngomong-ngomong nggak kerasa sudah 1 jam. Mending mungkin boleh pesan terakhir nih dari Kak Maria sama Romo tentang apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman kita, terutama yang masih generasi muda yang paling sering mengalami insecure terhadap sekitarnya maupun dari keluarga. Apa yang harus dilakukan oleh orang muda tentang insecure di kemudian hari ini? Oke, kalau aku sih prinsipnya satu sih, kenali dirimu sendiri. Karena itu yang akan bisa membantu bagaimana menghadapi kondisi insecure, bagaimana kita tahu potensi kita di mana, minat kita di mana, dan kita mau ngembangin yang mana. Dan kita perlu tahu nih, rumusnya 3D. Yang pertama adalah kita tahu directionnya kita mau kemana. Gitu. Kalau selain kita udah kenal diri kita tahu direction kita mau kemana, arahnya kemana. Nah udah tahu belum Alan mau kemana gitu kan. Terus yang kemudian yang pertama adalah destination, tujuannya mau kemana. Kemudian kalau udah tahu tujuannya, directionnya, caranya mencapai tujuan itu kita mau naik apa, mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik motor atau naik apa gitu. Dan yang terakhir doing. Karena kalau kita udah tahu destinasi, kita udah tahu direction, tapi kita tidak melakukan, ya udah itu cuma tinggal mimpi aja. Gitu. Jadi itu kenali diri dan lakukan 3D. Oke, mungkin dari Romo menambahkan dari Bu Maria, 1, bersyukurlah diberi rasa takut. Karena kalau tidak pernah bersyukur atas rasa takutnya, rasa takut itu akan menjadi ancaman, bukan peluang. Yang kedua, menjadi orang muda yang memasuki abad milenial ini diharapkan tumbuh dan berkembang dengan kualitas diri menjadi diri yang seutuhnya, supaya bisa bertanggung jawab secara integral dalam dirinya, sehingga di dalam konteks hidup lalu bisa memberikan sumbangsih untuk kehidupan. Kita sebagai orang beriman tentu tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, kalau Anda punya rasa takut, punya rasa gelisah, cemas, dan lain sebagainya, jangan hanya dimanfaatkan untuk menyesali diri, tapi gunakan itu untuk menumbuh kembangkan hidup yang lebih baik. Nah, oke. Mungkin podcast yang kita bicarakan tentang insecure ini segini aja. Terima kasih dari Kak Maria, terima kasih Romo sudah jadi bicara untuk tentang insekuritas pada diri orang ini. Nah, teman-teman, gimana? Semoga podcast ini bisa berguna bagi diri teman-teman, apalagi dalam menghadapi insecure dalam diri teman-teman. PodMe bersama menjadi lebih baik. Thank you and see you. Goodbye.